Rai pernah loh dimimpiin oleh anak laki-laki berusia 11 tahun yang dari Belanda, dan dia mengaku bahwasanya dia adalah penunggu dari rumah kentang tersebut. Yuhu yuhu yuhu. Kali ini Dimas akan ngebahas fakta dan mitos yang terjadi di rumah gurita dan rumah kentang yang ada di Bandung. Jadi masuk aja ke inti dari ceritanya. Oke, tentang rumah gurita yang pertama. Rumah gurita ini dibangun pada tahun 1980-an, di mana sering ditinggalkan oleh pemiliknya ke Jakarta karena dia bekerja di Jakarta. Jadi dia sering meninggalkan rumah itu. Meskipun begitu, pemilik rumah akan tetap datang ke rumah itu apabila dia sedang libur atau kayak tanggal merah atau hari libur besar. Alasan mengapa ada patung gurita yang terletak di atas rumahnya dengan warna hitam yang sangat kontras dengan rumahnya karena dia suka banget dengan ornamen bertema laut. Selain itu, pembuatan tentakel dari guritanya itu sendiri adalah tingkat ketelitian yang harus sangat tinggi, karena susah banget lah guys kayak buat tentakel-tentakel yang sangat meliuk-liuk gitu dan terlihat sangat serem banget dan creepy banget. Struktur beton dan konstruksinya adalah yang paling penting untuk pembuatan atap rumah ini. Menurut RT dan RW sekitar rumah itu, menurutnya adalah patung gurita itu hanya untuk kepuasan dekorasi dari pemilik rumah tersebut, hanya untuk sebagai hiasan semata. Dia menjelaskan bahwa patung gurita itu hanya untuk tandon air seperti penampungan air agar tidak kekeringan rumahnya. Jadi misalnya lagi mati listrik atau apa, misalnya dia pakai pump, tetap aja air bisa mengalir. Jadi hanya sebagai ornamen bertema laut yang sangat estetik bagi dia dan juga bermanfaat untuk tandon airnya. Jika orang kebanyakan tertarik dengan rumah ini, banyak warga yang tidak tertarik dan bahkan menganggap rumah ini tuh creepy banget dan serem banget. Mereka menilai bahwa tentakel dari patung ini sendiri itulah yang buat serem karena menjulur dari atas ke bagian-bagian rumahnya di sekitar atap. Rumah ini juga dituding sebagai gereja setan dengan beberapa alasan. Alasan pertama adalah nomor dari rumah ini yakni 666, dimana kita tahu di film-film hantu atau di film apapun lah, atau 666 ini dikaitkan dengan Illuminati. Tetapi dengan uniknya pemilik rumah ini memasang pola 66 dengan pola yang berbeda. Jadi huruf 66-nya itu disusun dengan pola yang berbeda gitu guys. Dan rumah ini juga dirumori dengan aliran sesat dari hantu. Jadi dianggap sebagai sekte pemujaan setan di rumah ini. Pihak kepolisian pernah juga menangani kasus ini karena melihat orang-orang banyak yang mengadu, orang-orang banyak yang melapor, tetapi tidak ada hasil pemeriksaan yang terbukti secara nyata dan real yang membuat rumah ini tuh tidak bisa dituntut. Pemilik rumahnya juga tidak bisa dituntut karena tidak ada bukti yang nyata. Mungkin jika orang melihat-lihat dari sekitaran rumah ini dan mereka punya bukti dengan mata saja, jadi tidak ada bukti fisik yang bisa menjawab misteri ini. Dan ini juga pernah dijadikan sebuah film, dan filmnya cukup creepy banget karena yang mainkan adalah Shandy Aulia dan Boy William, dan Dimas rasa cukup seram. Kalian boleh nonton filmnya. Selanjutnya adalah rumah kentang. Yang pertama adalah rumor dari aroma kentang pada malam hari. Mitosnya adalah ada seorang anak laki-laki yang terlepas dari gendongan ibunya dan masuk ke dalam kuali yang berisi kentang yang sedang direbus, dan akhirnya meninggal dunia. Dan cerita inilah yang diyakini masyarakat kenapa di setiap malam ada aroma kentang pada malam hari. Akan tetapi seorang wanita bernama Rai Elvira menentang atau tidak menggubris hal ini karena dia menganggap tidak benar adanya ada aroma kentang di malam hari pada area rumah itu. Rai mengaku bahwa dia sudah 16 tahun menjadi tetangga dari rumah kentang itu dan tidak pernah ada aroma kentang. Jadi menurut dia ini hanya mitos dan hanya bualan dari masyarakat setempat saja yang menganggap rumah ini beraroma kentang. Itu menurut Rai adalah tetangganya selama 16 tahun di sekitar rumah kentang ini. Ada kisah si anak kentang.
Dimana selain mencium bau kentang, ada seseorang juga yang melihat ada anak-anak yang menampakkan diri di sekitar rumah tersebut. Jadi ada orang lewat dari rumah itu dan nampak ada anak-anak. Menurut Rai, dia tidak pernah melihat sosok anak laki-laki itu di rumah kentang itu. Meski begitu, Rai pernah loh dimimpiin oleh anak laki-laki berusia 11 tahun yang dari Belanda, dan dia mengaku bahwasanya dia adalah penunggu dari rumah kentang tersebut. Ngeri banget ya guys. Selanjutnya di rumah kentang ini juga beredar mitos bahwasanya angker karena tidak berpenghuni. Pada postingan dari Rai tadi, dia juga membantah bahwasanya di rumah itu juga angker. Jadi dia membantah bahwasanya enggak angker kalau di rumah ini, tetap aja enggak angker. Dan menurut Rai, rumah itu masih berpenghuni. Jadi dengan kabar dari isu-isu orang yang menganggap bahwasanya rumah ini tidak berpenghuni, salah besar, karena rumah ini berpenghuni menurut Rai adalah tetangga dia selama 16 tahun. Jadi si Rai ini kan punya blogspot dan dia membeberkan tentang rumah kentang ini, dan ada yang komentar bahwasanya rumah kentang itu adalah milik dosen yang ia kenal. Selanjutnya adalah penampakan anjing jadi-jadian di sekitar perkarangan rumah kentang ini. Rai mengaku ini hanya sebuah mitos dan tidak ada yang namanya anjing jadi-jadian. Ia mengaku bahwasanya anjing yang sering dilihat para pengendara yang lewat di rumah kentang ini adalah anjing peliharaan dari pemilik rumah tersebut. Tetapi ada juga yang berkomentar di blogspotnya bahwasanya ia menyangkal pernyataan itu karena dia melihat sendiri anjing jadi-jadian tersebut. Menurutnya, ia pernah melihat sesosok anjing yang sangat aneh menurutnya di perkarangan rumah kentang tersebut pada saat ia lewat malam hari. Akun yang sama berkomentar juga bahwasanya ia sempat mengejar anjing itu tetapi tidak dapat dan kehilangan jejak. Rumor juga berkembang bahwasanya rumah ini tidak ada yang membelinya. Akan tetapi tidak ada orang yang membeli rumah ini sehingga rumah tersebut kosong dan dibiarkan terbengkalai begitu saja. Kebenaran berita ini sangat diragukan karena tidak ada informasi yang jelas bahwasanya rumah kentang ini akan dijual dan tidak ada bukti-bukti yang melihat bahwasanya rumah ini akan dijual. Oke, sekian cerita dari Dimas tentang rumah kentang dan rumah gurita. Mungkin bagi kalian ada fakta-fakta lain tentang rumah gurita dan rumah kentang ini, kalian bisa komen di bawah. Mungkin Dimas kurang lengkap dalam menjelaskannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.